lagi bersama Bu Guru Fitria Ros. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan materi bahasa Inggris kelas 5 chapter 9 yaitu Public Place. Namun sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Public place yang pertama yaitu bus station. Nah, ini gambarnya stasiun bis. Tentu kalian sudah pada tahu ya. Bus station is a building or structure where city bus or intercity bus stop to raise passengers. The bus terminal is larger than the bus stop, which is generally just a small building on the edge of the highway where the bus can stop. Jadi, terminal bus itu adalah suatu bangunan atau infrastruktur tempatnya bus kota atau bus antar kota berhenti dan untuk menaiki dan menurunkan penumpang. Terminal bus ini itu biasanya lebih besar daripada halte bus yang umumnya hanya berupa bangunan kecil di tepi jalan raya sebagai tempat bis dapat berhenti. Jadi beda ya antara terminal dengan halte. Di sini ada contoh-contoh terminal bis yang ada di Jakarta, yaitu ada terminal Kalideres, ada terminal Tanjung Priuk, ada terminal Pulau Gebang, dan ada terminal Kampung Rambutan. Lalu, public place yang kedua adalah railway station. Nah, ini gambarnya. A railway station is a railway operating facility or where trains stop regularly to raise passengers or unload goods. It generally has at least one platform on the side of the rail line and provides ticketing and lounge service. Station can be at ground level, underground, or on a overpass. Stasiun kereta api ini adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, serta untuk membongkar muat barang. Umumnya, paling tidak memiliki satu peron di sisi jalan rel dan menyediakan layanan penjualan tiket serta ruang tunggu. Stasiun ini dapat berada di dalam permukaan tanah, bawah tanah, atau di layang ya. Yang biasa kita punya di Indonesia itu adalah di permukaan tanah. Sekarang juga sedang dibuat yang di bawah tanah dan yang di atas. Contoh stasiun kereta api di Jakarta antara lain ada Stasiun Gambir, Stasiun Cawang, Stasiun Pasar Minggu, dan Stasiun Jatinegara, serta masih banyak stasiun-stasiun lainnya. Lalu yang ketiga ada airport. Nah, airport ini adalah bandara ya. Bandara itu singkatan, kepanjangannya adalah bandar udara. It's a facility where aircraft such as aircraft and helicopters can take off and land. Jadi, airport ini atau bandara ini adalah sebuah fasilitas di mana pesawat terbang seperti pesawat udara atau helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Yang jelas bisa juga membawa penumpang dan membawa barang ya. Contoh bandara di Jakarta itu adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebenarnya ini letaknya di Tangerang, Banten, namun orang lebih mengenal kalau Bandara Soekarno-Hatta itu adanya di Jakarta. Dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Kalau ini ada di Halim ya, benar-benar di Jakarta. Lalu yang selanjutnya ada harbor. Nah, harbor ini adalah pelabuhan. It's a facility at the end of the ocean, river, or lake to receive ship and move goods and passengers into it. Jadi, sebuah fasilitas di ujung samudra atau sungai atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang maupun penumpang ke dalamnya. Nah, contoh pelabuhan yang ada di Jakarta itu adalah Pelabuhan Tanjung Priuk.
Lalu ada sekolah. Is an institution for students teaching student under the supervision of teacher. Jadi di sini itu adalah lembaga resmi ya untuk para siswa dan pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru. Ya, contohnya di Jakarta itu kan ada PAUD, ada TK, ada SD, ada SMP, dan ada SMA atau SMK. Lalu hospital. Di hospital ini adalah rumah sakit, is a professional healthcare institution whose services are provided by doctor, nurse, and other healthy expert. Jadi, rumah sakit ini tuh sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya itu ada dokternya, ada perawatnya, ada tenaga ahli kesehatan lainnya. Contoh rumah sakit yang ada di Jakarta banyak banget ya. Ini ada Rumah Sakit Haji, Budi Asri, dan Mitra Keluarga, serta yang lainnya. Lalu ada museum. Museum is very important because it has a responsibility and function to preserve, foster, as well as develop the culture of society both tangible and intangible. Jadi museum itu sangat penting karena memiliki tanggung jawab dan fungsi untuk melestarikan, membina, sekaligus mengembangkan budaya masyarakat, baik yang ada wujudnya maupun yang tidak ada wujudnya, kayak gitu. Contohnya itu Museum Sejarah Jakarta, Museum Nasional, Museum Wayang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada mosque. Mosque itu masjid. Is a house of worship of Muslim or Muslimah. Mosque means place of prostration. Another designation related to mosque in Indonesia is musola, langgar, or surau. Jadi masjid ini adalah tempat ibadah umat Islam atau orang Muslim. Masjid itu artinya tempat sujud. Sebutan lain yang berkaitan dengan masjid itu biasanya bisa sebut musola, langgar, atau surau. Masjid yang terkenal di Jakarta sudah pasti tahu ya, Masjid Istiqlal. Lalu ada KRAS. KRAS ini adalah gereja, Association or Institution of the Christian Faith. Jadi perkumpulan atau lembaga dari penganut agama Kristen ya. Contohnya adalah katedral. Ini tuh berhadap-hadapan dengan Masjid Istiqlal. Lalu ada temple atau pura is a term for Hindu religious place of worship in Indonesia. Jadi pura ini adalah tempat untuk ibadat agama Hindu. Contohnya itu ada Pura Kesatria Loka dan masih banyak lagi. Lalu ada monastery. Monastery are a term for Buddhist house of worship in Indonesia. Jadi ini tuh biasa kalian sebut dengan wihara. Adalah rumah ibadat umat Hindu. Contohnya Wihara Dhamma Cakajaya. Itu ada di Jakarta. Lalu ada National Library. Is a collection of books and magazines, although it can be interpreted as a private collection of individuals. But the library is more commonly known as a large collection financed and operated by a city or institution and utilized by the average person who cannot afford so many books at their own expense. Jadi perpustakaan ini bisa disebut sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat diartikan sebagai tempat koleksi pribadi seseorang, namun perpustakaan ini lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi.
serta dimanfaatkan nih oleh masyarakat yang rata-rata mereka itu kesana karena tidak mampu membeli sekian banyak buku dengan biaya mereka sendiri. Jadi mereka tuh baca di tempat itu, di perpustakaan itu. Contohnya yang ada di Indonesia, di Jakarta, itu ada Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Kemendikbud. Nah, thank you for watching ya anak-anak semuanya. Terima kasih sudah menonton video Bu Guru hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan materi yang Ibu sajikan pada hari ini. Kita sama-sama mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video Bu Guru ya. Kita ketemu di video Bu Guru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.